Ya, media Korea mengatakan Martin Paes gabung timnas Indonesia tambah kuat. Waduh, upaya PSSI naturalisasi oleh Romeni bakal bersaing dengan timnas Belanda. Dan yang terakhir, media Vietnam mengatakan langsung ketakutan Martin Paes sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Di informasi bola yang pertama, media Korea Selatan Chosun menyebut timnas Indonesia bertambah kuat setelah FIFA mengabulkan banding PSSI terkait perpindahan asosiasi Martin Paes. Chosun menyoroti soal dampak kehadiran Paes untuk timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini dinilai akan membuat tim Merah Putih bertambah kuat untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Tim Sinteyong yang berjuang untuk tampil di Piala Dunia jadi lebih kuat, tulis Chosun. Ya, kehadiran Paes juga diberitakan oleh Chosun menambah daftar pemain naturalisasi pada era Sinteyong. Kini sudah ada 12 pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia. Paes saat ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Paes yang bermain untuk FC Dallas juga terpilih untuk masuk skuad MLS All-Star. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Setelah sukses memastikan proses alih federasi Martin Paes, para pecinta sepak bola Indonesia giliran mendapatkan kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini menjadi target naturalisasi dari PSSI yaitu Ole Romeni sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring, di antaranya para pemain diaspora Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang kalau ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda, kata Yusa. Dan masih menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertamanya di Eredivisie di musim ini saja, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dari ibunya pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan, kabar Romeni bakal segera menjalani proses naturalisasi semakin santer. Hal ini menyusul sudah diikutinya akun Instagram Romeni oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada beberapa waktu yang lalu. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya di barisan depan, skuad The Orange bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Daniel Malen, Wout Weghorst, dan juga sejumlah pemain lain. Maka dengan situasi ini, Yusa menilai peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangatlah terbuka. Menurutku kita masih punya kesempatan menarik Ole ya ke timnas Indonesia. Aku sendiri berharap dia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan, kata Yusa. Selain itu menurut Yusa, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Pasalnya ia selalu mendapatkan rayuan dari sahabat karibnya Ragnar Ratmangun yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar itu mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Media Vietnam The Town 247 langsung ketakutan Martin Paes yang kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan semakin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Dan kabar ini pun menjadi sorotan media Vietnam The Town. Mereka menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang, termasuk timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia ini mendapatkan keputusan dari FIFA terkait naturalisasi kiper Belanda Martin Paes. Pada 18 Agustus, sepak bola Indonesia mendapatkan kabar baik dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Martin Paes. Dan secara spesifik menurut PSSI, FIFA sudah resmi memberikan izin kepada kiper kelahiran Belanda Martin Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia tepat sebelum Garuda mengikuti babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia. Lanjut media tersebut.
Ya, perlu ditambahkan juga bahwa penjaga gawang Martin Paes lahir di tahun 1998 dan punya tinggi badan sangat tinggi, yaitu 191 cm. Dia memiliki nenek yang berkeluarga negara Indonesia dan saat ini bermain untuk Dallas Club di American Professional Soccer League atau MLS, jelas di tahun 247. Maka dengan demikian pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Martin Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia khususnya pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini. Ia juga berkesempatan bergabung dengan Garuda untuk menghadapi timnas Vietnam. Kabar ini pun ditanggapi beragam oleh warganet atau netizen. Sebagian besar netizen senang menyambut Paes. Kiper FC Dallas ini diyakini bisa membuat tim Merah Putih semakin solid untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang ini akan berlangsung mulai September ini dan Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh pada 5 September dan kemudian menjamu Australia di Jakarta pada 10 September. Ada potensi Paes akan menjalani debut dalam laga Arab Saudi versus Indonesia. Bahkan sejumlah netizen dengan percaya diri menyebut Hernando Ari menjadi cadangan Paes. Mereka dengan terang-terangan menyebut Hernando menjadi pilihan utama di Piala AFF 2024 mulai November dan Paes khususnya tampil di kalender internasional FIFA. Martin Paes untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Hernando untuk AFF. Kasihan kalau jadi cadangan, kata seorang netizen. Atau netizen lain yang mengatakan, berarti ada kemungkinan nih Hernando Ari Sutaryadi menjadi pilihan utama untuk Piala AFF ya. Ada juga yang bergembira sebab kini skuad Garuda diisi 2 kiper bagus. Kedua pemain akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan persaingan berjalan dengan ketat. Yes, Indonesia sudah jelas dan pasti punya 2 kiper yang kuat dan tangguh. Hernando dan Paes, ujar warganet lain soal persaingan 2 kiper ini. Saat ini Paes berusia 26 tahun dan Hernando 22 tahun dengan usia yang tidak terpaut jauh. Ada kans Hernando jadi pilihan utama atau malah sebaliknya sebagai cadangan. Menurut warganet, Shin tidak akan tutup mata meski Paes main di Amerika Serikat tidak otomatis menjadi pemain inti. Kualitas pemain saat latihan akan jadi penentu menjadi starter atau tidak. Kalian tega emang ya, cadangin Hernando Ari yang selama ini jadi tulang punggung timnas hanya demi Paes yang belum terbukti di timnas. Jujur sih, saya kecewa, kata warganet lainnya.